A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Ini sekarang kita berada di daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya daerah Berba. Nah, ini kita berada di Dr. Mercedes-Benz. Nah, ini kita lagi di rumahnya Pak Tri. Nah, beliau ini adalah salah satu pakar di Mercedes-Benz dalam pakaian komponen elektrikal. Nah, ini di sini ada sosok sasis yang telanjang yang nanti mungkin para pemirsa bisa kakaknya kasih tahu sedikit-sedikit. Ya, ini jenisnya adalah 1526 menggunakan suspensi independen dari karoseri. Jadi pemasangannya dia di atas sasis. Ini bisa pakai produk apa aja, shock breakernya seperti ini dudukannya. Nah, ini dia terpisah, tapi anginnya masih dirakit dengan menggunakan servo angin terpisah. Nah, berbeda dengan 1626, rangkaian komponennya itu dia sudah ada dari lahir. Tapi kalau ini, ya, ketika lahir dia langsung dimodif. Nah, langsung dimodif, dibuat okakan ini, dudukan dudukan suspensi dari bermacam karoseri. Untuk mesin masih sama. Nah, ini suspensinya dia depan belakang. Jadi adanya di depan roda sama di belakang roda. Nah, ciri khas Mercedes-Benz adalah jika para pemirsa bisa melihat ini posisi ban dari sini nih. Nih. Jadi untuk jenis Mercedes-Benz, ban belakang ini, ban belakang yang luar ini sejajar sama ban depan. Nah, ban luar sejajar sama ban depan. Jadi ketika ada jalan berliku ataupun jalan sempit, mobil ini tidak akan jatuh. Jadi posisi ban ini bisa berada di ujung aspal. Ininya ngegantung, jadi masih naik. Insya Allah aman. Itulah kelebihan dari Mercedes-Benz, ya kan. Makanya kru-kru saking yakinnya dia meliuk-meliuk di lintasan yang berkelok-kelok karena dimensi depan roda belakang dengan depan itu sejajar di luar. Nah, itu biar para pemirsa tahu. Tapi kalau produk sebelah, ban depannya sejajar sama ban bagian dalam. Jadi ketika dia masuk gili-gili, dia pasti jatuh. Nah, kalau ini nggak jatuh, dia nggak gantung, ya kan? Oke, di sini rangkaian mesinnya 1526. Ini bukan berarti sasis ini nggak jalan. Ini hidup ini, ya. Beliau karena beliau suka mengkoprek dan juga menservis bagian-bagian yang paling vital dalam komponen engine ini, diberi nama dengan PLD. Ini ECU ya, ECU-nya mobil bis ini. Nah, ini ada komponen kayak komputer. Nah, jadi setelah di check up atau setelah di reset di komputer, di laptop, dia harus mengetes dan mensinkronisasikan langsung di fisiknya. Makanya adalah sasis ini dipajang di depan rumah. Jadi PLD yang setelah diservis bisa langsung dicobain dan dinyalain. Nah, ini nggak masalah karena ini mobilnya nggak jalan ya. Knalpot pun juga kropos. Nah, ini jadi kesalahan-kesalahan pengemudi ataupun kerusakan-kerusakan engine pada mobil ini bisa kita lihat dan didata melalui PLD. Ini namanya persneleng. Tuh, sampai dia tidak ada tutup deksel. Nah, ini ada tutup deksel ini. Nah, ini adalah selang-selang cacing yang dihasilkan melalui panel untuk penghubung ke noksel. Makanya noksel ini bisa dimodifikasi. Rata-rata kru, ya kan, rata-rata kru ini yang kapasitasnya ini sekian, semprotannya sekian bar, dimodifikasi dengan menggunakan noksel, jarum noksel apa Pak Tri kebanyakan? Scania atau Scania ya? Scania sama 1836. Wah, jadi banyak para kru. Kalau pengusaha yang ngerti pasti dimodalin. Seperti Pak Didit nih, yang suka ngoprek-ngoprek ini buat balapan bisnya. Yang iya, jadi orek maju lancar seri V, ini semua udah diganti sama 1836. Nah, itu bukannya diganti semua seluruh mesin, tapi hanya
noxelnya. Ya, noxelnya ini diganti karena biar semburannya ceros. Nah, tapi konsekuensinya jika diganti itu berarti harus bisa menerima kocek yang lebih untuk beli solar. Nah, ini noxel-noxel ini dibuka, ini kan ada selang cacingnya ini, ntar dikenceng-kencengin, ini diganti. Jarum-jarum yang ada pada noxel itu semburannya tergantung dari bentuknya. Nah, di seri 900 ini yang jarum noxelnya semburannya paling banyak adalah seri 1525. Nah, seri 1525. Kalau yang 1526 itu hanya 4 jalur, 4 lubang. Jadi jarumnya itu di belakangnya ada 4. Tapi kalau ada 4 begini nih, jadi pembukanya begini nih. Nah, itu kalau 1525, 1836 dan sekarangnya itu 8 lubang, udah itu gede-gede lubangnya. Makanya ketika dihasilkan tekanan dari gas terus diperintahkan ke sini ke komputer, dia akan mengeluarkan tenaga yang sangat besar. Nah, wow, apalagi nih. Nih. Ini namanya anting-anting. Jadi kalau misalkan dingdong manual, jadi kalau dari 1626 itu suka patah di sini nih. Nah, suka patah di sini. Ini kudu ekstra. Nah, biasanya ini dimodifikasi. Nah, ini ada setelannya. Nah, ini ada setelannya tuh. Ini ada setelannya. Sama seperti lo setel kasur. Kalau kasur kan kalau misalkan dibunyi ini goyangannya Nah, gimana kalau beda. Nah, itu bisa setel. Nah, ini tangki 240 liter. Nah, ini adalah tabung angin. Tabung angin ini dibagi menjadi 2. Ini kalau di depan komputer itu di INS di panel itu ada tabung angin 1, yaitu tabung angin 1 ini paling depan. Dan tabung angin 2 yang ini. Jadi biasanya angin diisi dulu ke sini sampai penuh. Habis penuh itu baru dibalikin ke sini. Nah, otomatisnya itu yang ini itu bisa memusatkan ke seluruh sistem angin. Karena angin ini bisa menghasilkan selang-selang ini itu langsung ke sini nih, Bray. Nih, ini tembus ya. Ini langsung ke rem. Ya. Ini ada servo lagi. Jadi rem. Nah, ini rem ini di angin dan juga tambahannya ini menghubungkan ke selang suspensi udara. Juga air suspensinya pakai angin. Nah, ini mumpung telanjang nih, selagi telanjang. Nah, ini asik nih. Nah, ini adalah tambahan buat mengikat bodybuilder ataupun karoseri. Jadi body ini, sasis ini nanti akan dikaitkan dan diikat, langsung dibikin dudukan menuju ke bodybuilder. Nah, ini pemirsa, ya, ini dashboardnya Mercedes-Benz OH1526. Nah, ini apa nih? Nah, ini kayaknya. Nah, meledak nanti, Kang. Nah, ini lihat nih. Nah, ini langsung ke detek ada beberapa kesalahan. Nah, Kang Enyon kurang memahami dalam membaca ilmu ini. Jadi, angka-angka dan rumus-rumus ini ada pengertiannya. Nah, ini pemirsa, nah dioda nih. Nih mumpung telanjang juga nih. Ya, selagi telanjang. Jadi, gas ini ada ada komponen komputernya di sini, diberi nama dengan nama dioda. Jadi ini harus sering dibersihin dan juga harus sering sering dibersihin dan juga harus rapih dan tertutup rapat. Nah, ini juga bisa disetel. Jadi bisa kita bikin berat atau bawaan sasis, tapi berat bukan berarti ini berat tekanannya, tapi memang sudah diperhitungkan dengan tonase dan jumlah penumpang. Nah, tapi juga ini bisa dibikin enteng, gasnya enteng. Jadi kalau kita zaman dulu itu pakai kawat yang pakai obeng 12 tuh loh, ya kan? Nah, sekarang ini pakai komputer, bro. Ini gua nggak tahu cara nyalainnya. Cek gur. Langsung nyala tuh. Lihat, ini memang ini buat ngetes. Jadi dia beli sasis buat ngetes doang sini di depan rumahnya loh. Nih lihat nih. Nah, ini kenapa warnanya merah? Ini ada kesalahan. Berarti ada penyakitnya. Ya, penyakit ini harus didiagnosa. Diagnosa ini seperti kayak gini. Lihat.
1, 2, 3, 4, 5. Kesalahan-kesalahan ini. Nah, ini ada kesalahan pertama, ini ada 3021, ya kan? Nah, ini nggak ada kesalahan. Ini ada kesalahan. Ngebacanya gitu aja. Ini normal. Nah, ini ada kesalahan nggak kedetek. Ini ada kesalahan. Ini gasnya nih. Tuh. Jadi kurang lebih seperti itu, kita matikan lagi. Jadi emang ini sasis tidak dijual buat ngetes. Nah, gini kan, nggak nyangka di depan rumahnya ada sasis buat ngetes PLD yang sedang diservis. Nah, ini, oh ya ini adalah diberi nama, ini diganjel apa nih? Konblok. Engine mounting. Bukan engine mounting. Ini buat dudukan stroper per. Nah, ini biasanya suka ada yang ditambal. Nah, ini ditambal, tapi ada yang dipotong biar ayunannya lebih lembut. Tapi itu sebenarnya di luar prediksi, di luar tingkat kenyamanan. Nah, ini sensor panas. Nah, ini sensor panas. Biasanya ini nempel di belakang kap mesin. Nah, ini pemirsa, seperti ini adalah head kompresor air. Nah, ini kadang-kadang kalau misalkan ini dia tidak berputar, ini mesin ini atau panas digeber, temperatur akan naik. Nah, ketika temperatur akan naik, dia nantinya akan panas mesinnya. Ketika panas, dia akan berhenti sendiri. Jadi sebenarnya bukan nge-gym, tapi dia untuk mempertahankan dirinya. Makanya cara aman adalah dia mengunci ataupun mengeblok seluruh sistem sistem perputaran air dari kompresor head ini, kompresor angin ini ke dalam mesin. Nah, itu adalah salah satu bentuk antisipasi. Nah, ini kalau tidak sering dibersihkan ataupun tidak sering diganti repair kitnya, dia akan terkendala di mesin panas. Pun. Endi? Kok tetesin? Apa-apa. Nah, ini kita bersama Pak Tri. Halo Pak Tri. Oh, lihat ya. Kalau kita cemong-cemongan dia nggak sungkan-sungkan. Salah cemong-cemongan. Nah, ini Pak Tri ini menservis ya. Nah, Pak Tri. Nih, mumpung lagi di channel Kakek Enjon ini. Ini ada beberapa kerusakan dalam rangkaian komponen ini, PLD ini. Biasanya karena apa, Pak Tri? Biasanya kerusakan itu karena overcharge. Kemudian Aki. Ya, aki itu kan overcharge. Ya. Kemudian dia malah akinya terlalu Tinggi, jangan bawah. terlalu rendah, jadi sering dipancing. Okay. Oh, itu. Kemudian yang sering sekali itu ngelas listrik, tapi Masih nempel. ini nggak dilepas. Jangan hanya dilepas akinya, kalau hanya akinya kan mengamankan aki, tapi soket ini juga harus dilepas untuk biar dia tidak kena istilahnya getaran listriknya. Oke. Nah, pemirsa, jadi secara sederhana, mobil ini 90% adalah mobil yang menggunakan tenaga listrik ataupun membutuhkan asupan listrik lebih bagus atau korsan ya Pak Tri. Jadi karena kebanyakan kesalahan-kesalahan itu seperti begini, tadi bahasanya lagi ngelas knalpot atau panjang sambung kabel-kabel kayak gini, paralel kayak gini. Nah, itu akan mengakibatkan daya listriknya ataupun daya ketahanan listrik dari aki itu menurun. Nah, kenapa menurun? Karena itu tadi yang tidak kerasa itu kabel-kabel telanjang, yang kabel-kabel yang bukan notabene-nya adalah bagian dari rangkaian komponen sasis, jadi sambung bagian paralel
masanya tidak ketemu dengan aliran listrik yang benar, jadinya dia ngedrop ataupun overcharge. Nah, ketika overcharge, jadi mesin ini mengurangi tenaganya ataupun dibilang lemah syahwat ya Pak. Loh iya, karena ini kalau di komputer dia aslinya itu 85%, 87%. Nah, tapi ketika dia banyak kesalahan-kesalahan pengemudi yang sering dikumpulkan, kita bilangkan di sini langsung pengemudi aja, karena memang mobil ini pintar. Pintar itu sudah disetel dalam pabriknya. Nah, makanya seorang pengemudi ini harus memahami, dia harus mengerti mobil yang dibawanya seperti apa. Bukan ada bahasa seperti ketika mobil ini timbul pada waktu kita era 2005 ya. Kan ada banyak pengemudi yang nggak mau nyetir ini, yang mau ikut training, ya kan? Dengan alasan, bos saya 20 tahun bos nyetir mobil, kapan sekolah-sekolah lagi? Nah, iya kan Pak? Benar nggak Pak? Nah, fungsinya untuk ini, biar mengetahui. Kang Enyono itu sekolah, ikutan sekolah, jadi tahu. Nah, tahu itu makanya dikasih tahu nih. Nah, kenapa bahasa-bahasa seperti itu? Nah, bahasa seperti itu biasanya ditimbulkan kepada mereka-mereka yang merasa, gue tuh jago bawa mobil, gue tuh senior di sini. Padahal bukan itu. Mobil ini dibutuhkan adalah untuk kru yang bisa mengerti mesinnya, bukan mesin yang ngikutin kru. Nah, makanya di sini kita bisa detect banyak kesalahan-kesalahan pengemudi yang bisa kita lihat di komputer. Contohnya adalah dalam perbedaan persneling, masuk gigi 2 ya, dari 6 ke netral. Gitu Pak. Itu kan langsung kedetek tuh Pak, kesalahan-kesalahan itu. Nah, ketika kedetek itu komputer, jadinya dia langsung bisa kebaca dan kesalahan itu berkurang. Jadi kalau di itu komputernya hijau, jadi kuning, oranye, merah, akhirnya dia lemah syahwat. Nah, itulah yang dikatakan lemah syahwat itu. Karena apa? Kelistrikan dan komponen yang ada di ini berkurang secara bersamaan. Nah, ini juga berlaku di mobil kecil. Jadi buat pandangan ketika nanti mengelas ataupun menyambung kabel-kabel, ini harus perhatikan intinya. Gitu Pak. Ya, kelas listrik pokoknya Kelas listrik dilepas. Ini mau diservis Pak Tri? Dicek Mau dicek dulu. Oke, cukup saja sekian. Nanti kalau misalkan ada yang mau berkunjung ke Pak Tri, silakan bisa halo-halo di sini, ya kan? Atau mau mobil servis, ini para bos-bos ataupun kru nih. Kebanyakan ada sini kru, suka ada sini Pak. Kru ya. Biasanya kru kalau sini ngapain? Gue mau tahu pasti kalau nggak ngorek, ya kan nge-bore up, bener kan? Ya, bener kan? Ya. Dia nggak usah ngomong. Kita nggak sebutin nama krunya, tapi pasti ada kan Pak? Oh iya. Nah, kenapa seperti itu? Itu tadi. Biasanya pertama alasannya adalah alat klasik mobilnya udah terlalu tua bagi mereka, ya toh Pak. Jadi contoh tahun 2012, 2011, ya bukan menjadi rahasia umum. Kebanyakan, mobil tua kok larinya kayak mobil baru. Nah, ya iyalah, INS-nya diganti pakai 1626, ya kan? Ininya diganti di scan ulang lagi tapi dinaikin persentasenya. Nozzle-nya diganti pakai punya Scania atau 1436, benar toh Pak? Kalau pas gam kepanjangan di jalurnya akan potong sedikit, ya, bener ya. Nah, kenapa gue bisa tahu kayak gitu? Yang bikin Wah, ini Pak Didit kalau bukan mau ngecek mobil seri P maju lancar, ngeri tenaga nih, ngeri, ngeri. Pokoknya makanya dipasang di angkatan malam, angkatan terakhir. Tapi nyampe sini bisa pertama. Gue pernah bawa langsung dari Bekasi sampai sini, seri wajak salib. Tapi dengan konsekuensi, ya kan? Kalau kru sih nggak masalah, cuman bos jangan lupa tabel solar bos. Ya kan? Iya Pak. Akhir Kang Enyon itu bawa banyak tambahan buat maju lancar itu, ya keluarin 200-300 ribu lah buat tambahin solar. Oke Pak Tri, gitu aja. Makasih, beliau mau bekerja lagi, sudah sedikit yang akan disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa bagi para kru ataupun siapa yang mau main berkunjung sini, alamatnya kurang lebih sekitar 7 km dari garasi Maju Lancar. Ini adanya di Berbah, di daerah istimewa Yogyakarta. Oke, perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, perbaiki sholat lo yang benar atau dari Allah, yang salah mudah-mudahan Allah memaafkan saya dan juga kita semua. Usikum wa taqalla, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo Pak. wabarakatuh. Halo.